Hai semuanya, selamat datang di channel Mama Ke Tarot ya. Ini adalah pembacaan kartu general reading ya. Ini tentang asmara kalian ya. Dia orang yang kamu fokuskan, bertema tentang penyesalannya yang membuat dia menderita karena sudah meninggalkan kamu ya. Kembali saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu ya. Energi nanti ini hanya sebagai referensi untuk Anda ke depannya. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini ya. Baik, saya mulai. Kita akan mulai ya. Bagaimana keadaan dia yang saat ini mungkin menyesal ya, mungkinkah dia memang menderita ya karena sudah meninggalkan kamu, dia yang sudah menyanyiakan kamu ya. Apakah masih ingat dia kepada kamu? Kita akan cek ya. Ada Two of Pentacle, ada The Star, The Strength ya. Ada Nine of Wands. Di sini memang sangat terlihat energimu ini sudah sedikit lebih tenang ya. Karena menurutmu buat apa kamu terus-menerus berharap dengan orang yang salah seperti dia, orang yang kamu fokuskan. Dan di sini terlihat menurutmu ya kamu merasa bahwa kenapa nggak dari dulu kamu mengambil keputusan untuk mungkin mengikhlaskan dia ya. Kenapa baru mungkin sekarang kamu menyadari bahwa memang dia bukanlah orang yang baik untuk kamu pertahankan selama ini gitu ya. Dan di sini kamu mencoba untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan secara detail ya. Ternyata memang keadaan ini sangat membuatmu lebih baik dan kamu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menjauhkan dia dari kamu ya. Dengan cara mungkin ya membuat kamu memang terombang-ambing karena caranya salah gitu. Dia selalu menyakiti kamu, bahkan meninggalkan kamu tanpa perasaan ya. Awalnya kamu sangat apa ya, menangisi dia, dalam artian ya sedih, ya kecewa. Kamu berusaha untuk mempertahankan dia, tapi pada kenyataannya kamu sendiri yang dighostingin dia gitu ya. Dan menurutmu memang dia orangnya playing victim banget gitu ya, sukanya mempermainkan gitu ya. Dan kamu merasa ya mungkin memang inilah yang terbaik, sehingga kamu di sini kayak berpikir dengan lebih bisa berpikir dengan pakai logika kamu untuk menyikapi ya semua masalah-masalah yang menimpa kamu selama ini gitu. Jadi di sini tuh ada energi di mana ya ketenangan ini menyelimuti pikiranmu sekarang gitu ya, karena memang kamu udah apa ya, selama ini tuh udah melewati fase-fase yang sangat menyakitkan ya, fase-fase yang sangat membuat kamu selama ini tuh terjebak dengan rasa yang dimana kamu tuh kayak sulit banget keluar dari siklus masalah yang kamu hadapi ya. Dan di sini bagaimana ya, bagaimana keadaan dia ya, bagaimana dia di sana tanpa kamu gitu, setelah dia meninggalkan kamu tanpa perasaan ya. Apakah dia menyesal, apakah dia menderita ya karena sudah menyanyiakan kamu ya. Kita akan cek ya energinya dia di sana ya bagaimana, dan kita mulai ya. Ada Queen of Pentacle, ada Eight of Pentacle ya. Ada The Hangman, ada The Devil ya.
Di sini juga sangat terlihat bahwa energi dia sekarang mengalami masalah yang cukup membuat dia tersadar ya. Ya dia mungkin meninggalkan kamu karena orang lain, dan sekarang dia mengalami hal yang sama. Dia ditinggalkan oleh pasangannya ya karena orang lain juga gitu. Ya, dan di sini ya bisa dikatakan dia udah mendapat karmanya. Dan yang dia sesali sekarang ya, yang dia sesali ya kenapa dia nggak memikirkan dari awal ya, sebelum dia menyakiti kamu dengan tanpa perasaan, hingga pada akhirnya sekarang dia merasakan hal itu. Ternyata sakit banget gitu ya. Ternyata hal itu sangat membuat dia menderita. Dan di sini terlihat juga dia sering ya memimpikan kamu, sering kepikiran sama kamu ya, sering ya ingat semua kenangan yang udah dia lalui bersama kamu gitu. Apalagi ketika dia ingat ya, maksudnya ketika dia lewat ke tempat-tempat yang penuh dengan kenangan bersama kamu, jadi dia keinget gitu ya. Dan ingin rasanya dia meminta maaf sama kamu ya, ingin rasanya dia kayak meminta pengampunan dari kamu, karena ya saat ini dia betul-betul menderita ya, menderita karena ulahnya sendiri gitu. Di sini pun dia merasa bahwa dia juga sebenarnya bersyukur gitu ya, dengan dia dikasih pelajaran seperti itu. Jadi dia bisa berubah gitu, kayak berusaha berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Dan dia berterima kasih kepada Tuhan ya, kayak terlihat dia juga ada, maksudnya terlihat ada energi dari dia itu kayak berusaha gitu untuk membuat dirinya bisa kedepannya itu ya bisa melakukan hal-hal yang lebih positif gitu ya. Dan sebenarnya dia sangat sangat terganggu gitu ya dengan hal-hal yang buruk yang selama ini melintas di pikiran dia ya, yang dimana sebelum dia minta maaf ke kamu dengan perbuatan yang udah dilakukan, dia nggak akan merasa tenang gitu ya, dia nggak akan merasa tenang. Dan mungkin di sini dia butuh seseorang yang harus bisa mendukung dia, menjadi support sistemnya dia gitu, supaya dia juga merasa kayak terdorong ya untuk terus melakukan kebaikan, terus melakukan terus melakukan hal-hal yang lebih baik gitu dari hal-hal yang sebelumnya dia lakukan gitu, supaya bisa lebih stabil lagi gitu dalam dia melakukan tindakan gitu ya. Dan sekarang mungkin yang dia butuhkan, langkah pertama adalah healing gitu ya, refreshing gitu, untuk betul-betul bisa menenangkan pikirannya ya, betul-betul bisa bisa membuat keadaan dia lebih terkontrol lagi gitu ya. Dan awalnya mungkin dia menyangkal ya, denial ya, nggak mungkin karena dia udah ngelakuin kesalahan sama kamu sehingga dia mengalami hal yang buruk seperti itu gitu ya. Tapi lama kelamaan juga dia berusaha untuk menerima situasi, menerima kondisi ya, menerima keadaan yang dimana ya dia harus lebih bisa bijaksana lagi dalam mengambil keputusan ya, dalam mengambil tindakan juga gitu. Karena hal-hal yang buruk selama ini dia lakukan itu kayak berbalik ke dia. Jadi ya memang ini ada energi karma yang berbicara gitu. Dia pun udah tahu ya. Dia pun udah ngerasain bahwa memang karma itu ada gitu, berjalan bersama waktu gitu ya. Dan saat ini memang energinya itu ngegantung ya. Dan dia juga sekarang lagi sendiri gitu, kayak gak ada seseorang yang betul-betul bisa dia jadikan sandaran gitu ya, karena ya selama ini dia selalu menyakiti orang, jadinya ya berbalik dia tuh gak pernah dipercaya orang gitu ya. Dan dia tahu akan hal itu, dan sekarang mungkin ya yang dia harapkan kamu bisa memaafkan dia ya, memberi dia kesempatan, karena menurut dia ya kamu adalah orang yang
berpengaruh besar untuk dia gitu ya, karena mungkin hanya kamu yang bisa mengerti dia selama ini, tapi dengan ketegaannya dia yang udah menyanyiakan kamu ya, yang udah membuat kamu tersiksa gitu dengan perlakuan-perlakuan dia selama masih menjalin hubungan gitu ya, kamu sendiri juga kayak terlihat ragu ketika nanti dia minta maaf, ingin dapat kesempatan lagi dari kamu, kamu pun juga akan merasa ragu untuk memberikan dia peluang ya. Dan di sini mungkin ya beberapa hal harus kamu pikirkan ya. Beberapa hal harus kamu pikirkan. Ya. Dalam artian di sini kamu harus lebih hati-hati gitu dalam mungkin memilih teman ya. Harus selektif kamu. Karena di sini sepertinya itu ya memang banyak orang yang sayang sama kamu, tapi juga banyak orang yang tidak suka dengan kamu ya. Jadi kamu harus lebih selektif ya. Jangan sampai kamu tuh kayak lebih percaya dengan omongan orang daripada kata hati kamu sendiri gitu ya. Jadi kita harus memikirkan ya, keputusan kita baik-baik, apakah memang kedepannya baik untuk kita, apakah memang kedepannya akan menjadi masalah buat kita. Jadi kita tuh harus lebih pinter gitu ya, lebih cerdas untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan supaya pada akhirnya ya kita sendiri yang nggak menyesal gitu ya. Supaya pada akhirnya kita sendiri yang nggak menyesal. Jadi di sini beberapa langkah harus kamu lakukan ya. Yang pertama mungkin kamu harus lebih mengembangkan mengembangkan kepercayaan diri kamu gitu. Yang selama ini mungkin kamu dipandang orang, mungkin kamu adalah introvert gitu ya. Kamu orangnya nggak terbuka ke siapapun. Dan sekarang mungkin ya kamu harus lebih percaya diri gitu untuk mungkin membuat dirimu lebih bisa kreatif gitu ya, untuk bisa lebih maksudnya membuat keadaan dan situasi dan dirimu ini bisa balance gitu. Bagaimana caranya ya kamu harus memikirkan itu gitu. Jadi kita harus lebih menggunakan logika kita untuk berbuat atau melakukan tindakan apa yang kita ambil nanti ke depannya, supaya nggak salah langkah, supaya kita juga tahu bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Dan di sini kita akan cek lagi ya energi antara kamu dan dia, apakah dia akan betul-betul mungkin ya melakukan tindakan untuk menemui kamu, meminta maaf, dan apakah responmu nanti ya ke depannya seperti apa ya, kita akan cek lagi energinya. Ada Six of Cups ya, ada Seven of Swords, ada Page of Pentacle ya, ada The Emperor, under the deck ada Seven of Pentacle ya. Di sini terlihat di antara kamu dan dia ternyata masih menyimpan kerinduan, dalam artian ya kadang-kadang ya kamu inget sama dia meskipun itu nggak sering ya, karena di sini memang koneksi dia sangat berusaha untuk kamu terima, dalam artian dia sangat berusaha memanifestasikan perasaannya ke kamu, menyalurkan energinya ke kamu ya, berusaha untuk membuat kamu ini ingat sama dia ya. Dan betul saja di sini memang kamu orangnya tuh tipikal orang yang peka terhadap orang di sekitar, terhadap lingkungan. Jadi ya tidak susah untuk kamu tahu siapa dia gitu. Dan kamu di sini memang ngerasain gitu. Itu sebabnya mungkin kamu masih kepo ya, maksudnya masih kepo kehidupan dia gitu. Dalam kesendirian kamu kadang kamu juga ingat sama dia gitu. Karena di sini masih ada kerinduan ya, bukan hanya dia yang sangat merindukan kamu karena dia menyesal ya udah membuat kamu sedih, menderita, dan karena penderitaan yang dia rasakan, yang kamu rasakan dulu
sekarang menimpa dia gitu. Dia sekarang menderita gitu. Tapi bukan hanya dia, kamu di sini juga tergugah, terpanggil ya untuk memikirkan dia balik gitu. Sehingga dia di sana juga kayak nggak tenang gitu ya. Dia di sana juga ngerasa sangat-sangat terpengaruh ya dengan adanya ketidakadanya kamu sekarang di sisinya dia gitu. Dan sekarang apakah memang dia betul-betul akan menunjukkan niatnya tersebut ya dengan bertindak untuk menuju kamu, meminta kesempatan? Di sini jawabannya dia memang tipikal orang yang tidak mudah menyerah ya. Jadi memang ada potensi di mana dia akan terus berusaha mencari kamu sampai ketemu sama kamu, dan dia akan mengungkapkan isi hati terdalamnya dia bahwa selama ini dia menyesal udah membuat kamu udah ghostingin kamu, meninggalkan kamu, membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa gitu. Tapi pada akhirnya nanti nggak mudah bagi kamu untuk memaafkan dia. Ya, terlihat memang ya kalau rasa itu meskipun masih ada, tapi kamu itu kayak nggak mudah untuk memaafkan dia ya. Kamu nggak akan semudah itu memaafkan dia karena menurutmu ya dia enak saja gitu ya, main datang dan pergi begitu saja tanpa memikirkan perasaan kamu waktu dulu gitu. Dan kamu betul-betul kayak ngerasa apa ya kalaupun aku masih sayang sama kamu, ya aku ingin memulai kehidupan baruku meskipun itu bersama orang lain gitu ya. Karena di sini kamu betul-betul kayak udah berusaha keras move on dari dia dan sudah sedikit lebih baik, maksudnya sudah sedikit lebih ada titik terang untuk bisa move on dari dia. Meskipun kadang-kadang pikiran kamu itu masih ada dia, maksudnya dia kadang terlintas di pikiran kamu gitu. Tapi di sini kamu akan tetap teguh dengan pendirian kamu bahwa melupakan dia adalah hal yang sangat penting untuk kamu lakukan gitu ya. Melupakan dia hal yang sangat penting untuk kamu lakukan. Itu sebabnya di sini kamu merasa harus bisa untuk mengendalikan emosi kamu. Jangan sampai kamu baper ketika nanti dia merengek-rengek untuk meminta maaf kepada kamu ya. Kamu di sini tuh kayak nggak mau sampai pada akhirnya kamu yang kalah gitu karena dia. Ya pada akhirnya kamu memaafkan dia, akhirnya kembali. Kamu nggak mau di sini. Dan terlihat memang itu sangat baik untuk kamu lakukan. Itu sangat positif tindakan yang akan kamu apresiasikan tersebut, realisasikan tersebut gitu. Dan sekarang ya memang tergantung kamu ya, tergantung kamu bagaimana tindakan kamu ke depannya. Dan hal itu akan mendukung kamu untuk mendorong kamu untuk melakukan hal-hal yang menurutmu benar. Dan kamu jangan abaikan ya. Jangan abaikan hal-hal kecil di sekitar kamu yang mungkin akan menjadi support untuk kamu. Dalam artian ya kalau ada teman kamu yang mungkin selama ini kamu cerita ke teman kamu yang kamu percaya gitu dan dia ngasih saran, ya dengerin aja gitu sarannya ya. Dengerin aja karena teman kamu di sini memang niatnya itu tulus gitu untuk membantu kamu ya, karena dia nggak seneng melihat kamu sedih ya, karena selama ini kamu juga udah ngerasain berbagai hal yang buruk ya di dalam percintaan kamu, kisah cintamu itu mungkin teman kamu itu udah tahu semuanya, jadi dia itu sedih ketika kamu sedih gitu. Jadi dia akan mencoba untuk membuat kamu lebih baik gitu, lebih bisa mengontrol emosi kamu ya, supaya kamu nggak terjebak lagi dengan hubungan-hubungan yang salah gitu, dengan orang-orang yang toksik gitu ya. Dan di sini harus kamu sadari juga bahwa keadaan yang baik ya pasti akan menyelimuti dirimu ketika kamu juga punya niat yang baik, niat yang tulus ya, niat yang apa adanya gitu dari hati kamu. Jadi kamu gak perlu khawatir ya, khawatir tentang hal-hal yang pada akhirnya akan membuat kamu terjebak atau terbelenggu gitu. Jadi intinya di sini ya ikuti intuisi kamu ya, ikuti kata hati kamu ya. Dan kamu harus bisa lebih introspeksi diri juga, mengoreksi diri kamu juga. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik untuk kamu lakukan pada akhirnya kamu lakukan juga gitu. Jadi di sini kita harus bisa ya menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik ya. Contohnya di sini ya
Ketika ada temen yang ngajak kamu mungkin ke suatu tempat yang menurutmu hal itu tidak baik untuk kamu kunjungi, ya nggak usah gitu. Jadi gunakan logika kamu, gunakan hati kamu, intuisi kamu ya. Dan di sini sarannya dari saya, jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada. Mungkin sekarang cuaca sedang tidak mendukung ya untuk kamu, mungkin karena sepertinya juga kesehatanmu sekarang tuh beberapa dari kalian tuh kayak sedang menurun gitu ya. Jadi ya betul-betul kamu harus menjaga kesehatan kamu ya, jaga pola makan, pola tidur, pola istirahat gitu ya, pola pikir juga harus kamu jaga gitu. Jangan sampai kamu kayak apa ya, terlalu mengabaikan gitu ya apa yang menjadi mungkin ya, mengabaikan apa yang menjadi ketidakenakan kamu selama ini, dalam artian ya kamu mengabaikan kesehatan kamu gitu ya. Dan di sini sampai jumpa kembali ya untuk kalian yang resonate. Dan terlihat di sini ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius ya. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio ya yang kenceng. Di sini ada Cancer, ada Virgo, ada juga Leo, ada Gemini, Taurus ya, Capricorn dan juga Sagittarius juga kenceng ya. Dadah. Terima kasih.